Selamat siang Pak Greg, perkenalkan nama saya Laurensa Citra dari kelas akuntansi 1.2 dengan NIM 21.G1.0037. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada dalam video. Dalam video pertama ditanyakan yang pertama, apakah kita boleh mengasihi orang yang berbeda suku dan agama? Menurut saya itu sangat boleh karena kebetulan di agama saya sendiri saya beragama Katolik dan Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Dan menurut saya kasih itu luas, kasih itu universal dan kasih itu tak terbatas untuk siapapun maupun mereka yang berbeda dengan kita. Karena Tuhan mengajarkan hukum yang diberikan juga hukum kasih. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah pengampunan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing? Pengampunan sendiri menurut kitab suci agama Katolik itu berarti pembebasan ataupun pelepasan dari dosa atau kesalahan. Jadi kalau kita mengampuni, maka kita juga diampuni. Jika kita membebaskan kesalahan orang lain, maka Tuhan akan membebaskan kesalahan kita sendiri. Intinya jika kita mengampuni, maka Tuhan akan mengampuni kita juga. Nah, ayat kitab suci yang mendukung kutipan saya ini, saya mengutip dari Matius bab 6 ayat 14-15 yang bunyinya, barang siapa mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni kamu. Jadi kalau kita mengampuni, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Dan menurut Gereja Katolik kita harus mengampuni sebanyak 77 kali 7 kali. Jadi mengampuni dan mengasihi itu tak terbatas. Selama kita mau mengampuni, kita akan diampuni, dan selama kita akan mengasihi, maka akan lebih kita dikasihi lagi. Lalu selain menjawab pertanyaan, juga disuruh untuk meringkas dari video pertama. Dan poin yang saya dapatkan adalah bahwa sebenarnya cinta kasih itu sangat universal, sangat luas, dan tidak terbatas. Dan sebenarnya cinta kasih atau mereka orang-orang yang hanya mengasihi sesama golongan mereka, sesama agama, ataupun yang hanya mengasihi sesama suku saja, itu nantinya maka kehidupan di bumi ini akan mati. Karena sejujurnya semua orang saling membutuhkan, semua orang saling membutuhkan kasih, saling membutuhkan keberadaan satu sama lain, tak terbatas perbedaan suku maupun perbedaan agama, namun kita saling tetap membutuhkan. Maka poin yang sangat didapat adalah kita harus mengasihi mereka siapapun itu, walaupun yang berbeda agama dengan kita, suku, karena kasih itu luas dan kasih itu tak terbatas. Lalu untuk yang kedua, yang nomor 2 adalah rangkuman dan menjawab soal dari video penjelasan yang kedua. Soal yang pertama adalah contoh pengampunan dari kitab suci masing-masing. Saya mengambil contoh dari Lukas bab 15 ayat 11-32. Di situ diceritakan bahwa ada anak bungsu yang pergi ke kota membawa harta ayahnya, bahkan sudah meminta untuk dibagikan warisannya. Hidup di kota dengan berfoya-foya, bersenang-senang, hanya memikirkan kesenangan duniawi, sudah tidak memikirkan ayah dan kakaknya yang ada di rumah. Dia tetap menghambur-hamburkan uang, berpesta foya, mabuk-mabukan dan sebagainya. Namun seperti yang kita tahu, harta itu tidak dibawa sampai mati. Ketika harta itu habis, ia menyesal, ia sudah tidak punya apa-apa lagi, dan yang teringat hanyalah keluarga, karena memang harta yang paling berharga adalah keluarga. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang, dan contoh pengampunan terbesar adalah ketika ayahnya justru menerima anak itu dengan tangan terbuka lebar. Ayahnya tidak memarahinya sama sekali, ayahnya tidak menghukumnya, justru ayahnya malah membuatkan pesta yang sangat meriah untuk menyambut kedatangan anak bungsunya. Di situ dapat dilihat bahwa pengampunan itu, jika kita memberi pengampunan, maka hidup kita akan lebih baik, pasti. Itu contoh pengampunan dari kitab suci. Lalu yang kedua adalah penyebab lahir pengampunan. Menurut saya ketika kita mengampuni,
itu karena landasannya karena Tuhan. Terutama saya beragama Katolik ya, jika mengampuni itu karena Tuhan. Ketika kita mengampuni, maka sebelumnya kita sudah diampuni dulu sama Tuhan. Jika Tuhan saja yang menciptakan segalanya, yang memiliki segalanya, yang berhak atas segalanya saja mengampuni dosa kita, apalagi kita yang hanya hambanya, masa kita tidak mau mengampuni dengan sesama. Jadi seharusnya landasan untuk mengampuni itu Tuhan, karena sebelum kita mengampuni, kita sudah diampuni terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, soal ketiga adalah dampak ketika kita mengampuni. Ketika kita mengampuni, maka hidup kita akan lebih tenang. Kita akan jauh dari kata dendam, jauh dari kata penyakit hati. Hidup kita akan dipenuhi ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Maka jika kita mengampuni, hidup kita pasti akan lebih baik lagi. Kita harus hidup saling mengampuni, harus saling memberikan kasih dengan siapapun, karena Tuhan mengampuni segala dosa kita jika kita mengampuni orang lain. Dan jika kita tidak mengampuni orang lain, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa kita. Namun Tuhan Maha Pengampun, begitupun dengan kita juga harus mengampuni, apalagi dengan sesama kita. Lalu selain soal juga ringkasan dari video kedua. Ringkasannya yang dapat saya ambil bahwa semakin kita mencoba untuk suci menurut agama dan kepercayaan kita, maka semakin kita sembuh dari amarah. Jadi maksud suci di sini menurut saya adalah semakin kita berbuat baik, semakin kita sering mengampuni, memberikan kasih dengan siapapun tak terbatas, walaupun ada perbedaan suku, agama atau sebagainya. Setiap orang berhak untuk mendapat dan menerima dan membagikan kasih. Lalu video reaction yang ketiga adalah para mahasiswa disuruh untuk mengutip salah satu nilai atau kisah hidup dari Monsinyur Schio Pranoto, dan saya tertarik dengan beliau pernah berkata bahwa keputusanku menjadi imam itu didorong bukan hanya untuk memuliakan Tuhan, tapi juga didorong rasa nasionalisme untuk mengabdi dengan bangsa. Menurut saya hal itu sangat luar biasa, karena mungkin tidak dari kita memiliki kesanggupan untuk menjalankan keduanya. Monsinyur tidak memilih salah satu dari dua kewajibannya. Dia tetap ingin mengabdi Tuhan, melayani Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, dan bahkan dia memilih menjadi imam untuk Tuhan gitu. Namun di sisi lain dia juga punya alasan bahwa sepenuhnya menjadi imam dia juga ingin mengabdi dari bangsa. Dan beliau berpikir bahwa salah satu profesi yang bisa untuk mencangkup keduanya adalah menjadi imam. Lalu selanjutnya kisah contoh yang lain adalah ketika ada agresi militer Belanda ya, lalu Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta, Monsinyur Schio Pranoto langsung menunjukkan solidaritasnya dengan memindahkan pusat pemerintahan keuskupan dari Semarang ke Yogyakarta. Lalu selain itu juga Monsinyur juga mengurus segala keperluan keluarga Presiden Soekarno dan para pengungsi yang lain. Di situ saya pikir Monsinyur Schio Pranoto bukan hanya mengabdi dan untuk Tuhan, tapi benar-benar mempraktekkan dan benar-benar mencerminkan bahwa ini yang Tuhan mau gitu. Apapun perbedaan kita, apalagi bangsa Indonesia itu beragam dan berbeda, tapi Monsinyur tidak memandang yang berbeda dengan dia atau tidak, yang agamanya sama atau tidak, semua dilayani dengan baik. Solidaritasnya sangat tinggi dan menurut saya itu adalah hal yang sangat patut untuk dicontoh, terutama untuk anak muda, karena kita harus tetap menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan kita selagi kita mampu. Jadi ketika kita bisa melayani Tuhan dengan baik dan bisa mengabdi bangsa dengan baik, maka saya pikir kenapa tidak kita lakukan seperti itu. Dan Monsinyur sanggup untuk melakukan keduanya dan benar-benar mencerminkan solidaritas dan kasih tanpa batas dari Tuhan. Demikian video reaction dari saya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan dan terima kasih dan tetap sehat.